sudah menolong, ini masih pakai sarung tangan biasa karena masih statusnya menolong usaha. Ini tadi sudah dimasas setelah lahir plasenta, ternyata sampai 15 detik tidak ada kontraksi, lembek banget, ya mungkin juga tidak teraba. Kemudian kita amati di sini ternyata perdarahannya lumayan aktif, sangat aktif, ya. Nah, begitu kita melihat perdarahannya sangat aktif, maka kita sudah bisa mendiagnosis bahwa dia mengalami atomia uterine. Ya. Nah, begitu kita mendiagnosis atomia uterine sama seperti tadi. Kita lihat apakah kandung kemihnya penuh, ya kalau misalnya penuh sama keluarkan dulu urinnya. Terus kita lihat juga bekuan darah ada apa tidak, ya. Nah begitu kita mendiagnosis dia atomia uterine, kita cek. Kita masuk seperti PT seperti biasa. Di sini kita eksplorasi, ini kita tangannya kebus. Kita eksplorasi, keluarkan semua stol-sel. Stol-sel tahu ya, bekuan darah, ya. Jadi semua dikeluarkan sampai betul-betul bersih. Kemudian kita amati apakah kandung kemihnya penuh atau tidak. Ini cuci tangan, diklorin. Kemudian kita lakukan pengeluaran urin, ya. Sama kayak tadi prosesnya, dibuka engine 3 kali. Kemudian kita ambil kateter, kemudian kita masukkan, keluarkan. Kenapa ini harus dikeluarkan? Karena kandung kemih yang penuh ini bisa menghambat terjadinya kontraksi. Nah, jadi ini dikeluarkan sampai betul-betul. Nah, ini kerjanya cepat. Setelah itu ini diganti sarung tangannya menggunakan sarung tangan panjang. Nah, di sini juga sama, tangan kiri kita membuka labia. Dan ini juga harus disampaikan kepada pasiennya untuk menarik nafas, ya. Ibu, sekarang saya akan masukkan tangan, ibu pakai nafas tangan, pahanya jangan sedikit dulu. Setelah itu kita masuk seperti biasa, habis itu seperti ini. Setelah masuk kita cari fornix anterior, ya. Nah, setelah ketemu tangan kita digenggam di dalam. Kemudian kepalkan. Punggung kepala ini kita taruh di fornix anterior, tangan kiri kita mencari pulus. Ya, cari di sini, berusaha mencari. Kemudian kalau sudah ketemu kita masukkan, langsung ditekuk ke sebelah sini dan tangan kanan kita melepas. Ini seperti ini. Ya, kayak tadi. Jadi seperti ini. Ini lakukan selama 5 menit. Nah, ternyata perdarahannya tidak berhenti, kontraksinya juga tidak ada. Jadi minta bapaknya, Pak, minta tolong tangan kanannya bapak ganti tangan kiri saya ya Pak. Posisinya menghadap ke sini Pak, bapak menghadap ke saya. Nah, seperti itu. Digenggam, tangan kiri kita dilepas. Nah, seperti itu. Kemudian tangan kirinya Pak digenggam seperti ini, lalu di sini bapak tekan. Nah, ini rasanya sudah ketemu tangan saya dengan tangan kirinya, tangan bapaknya. Dan saya akan keluarkan pelan-pelan. Bapak tekan yang kuat ya Pak. Ini juga tarik ke sini yang kuat. Kita keluarkan pelan-pelan. Ya, setelah itu kita menyuntikkan metil ergometrin ya. Ini dibuka lagi, nanti pakai lagi seperti itu ya. Dan kita memakai sarung tangan.
ini harus dipastikan ini betul metil ergometrin ya. Ini kalau ini ceritanya kerja sendiri ya. Kalau kerja bertim itu bisa timnya yang menyuntikkan. Disuntikkan 0,2 mg ya. Nah, setelah itu siapkan infus. Jadi ini dipasang infus, ditambahkan metil ergometrin, ditambahkan oksitosin 20 international unit ya. Ini dipotong kemudian ditarik dengan spike dimasukkan ke sini ya. Jadi ini dimasukkan, jadi biar kalian bisa pakai praktek. Ini anggap ini sudah diisi dengan oksitosin ya. Jadi dimasukkan nanti 20 international unit. Setelah itu dipasang grojol ya. Ini pakainya adalah infuset yang darah. Ini sudah dipasang dan kerjasamanya itu cepat atau grojol ya. Nah setelah itu kita observasi lagi, ternyata darahnya masih ada. Kita ganti lagi sarung tangan menggunakan sarung tangan. Persiapannya harus yang kanan-kanan semua ya, nggak ada kiri di sini. Sama kayak tadi diisi betadin, kemudian masuk lagi tangannya. Tadi taruh di boleh, bapak boleh lepas tangan kirinya. Nah bapaknya suruh lepas tangan kiri dulu, tangan kita menjepit. Kemudian bapak tangan kiri, tangan kanannya lepas pelan-pelan. Saya akan ganti pak. Ini lakukan lagi selama 5 menit ya. Kalau misalnya darahnya sudah mau berhenti, sudah mau berkurang, operasinya sudah ada, maka dipertahankan 1 sampai 2 menit. Dipertahankan 2 menit ya. Jadi dipertahankan 2 menit. Tadi kan melakukannya 5 menit. Nah setelah itu kita lihat operasinya sudah ada, kemudian perdarahannya berhenti, pertahankan 2 menit. Terus seperti itu lagi 2 menit. Itu baru dikeluarkan pelan-pelan. Nah, keluarkan, kemudian kita masas. Jadi ini masasnya tidak hitung harus 15 detik, boleh lebih dari itu, sampai kontrasinya betul-betul bagus. Itu seperti ini ya. Dan kita ketika bekerja itu harus memperhatikan kondisi ibu. Nggak boleh fokusnya hanya di sini saja. Harus ke ibunya gimana, apakah dia pucat, apakah dia pusing, apakah dia seperti mau pingsan. Itu harus betul-betul diperhatikan, jangan fokusnya di sini saja ya. Infusnya juga tadi terpasang, kita lihat udah mau habis misalnya, terus dulu ganti temennya atau kita ganti karena ini sudah bagus kontraksinya. Sampai berapa flash kita bisa memberikan infus. Ini flash namanya ya. Jadi botol ini sebutannya flash. Berapa flash kita memberikan ya, tergantung kondisi ibu. Kalau misalnya nanti kelihatan dia sudah membaik, tensinya sudah kembali naik, nadinya juga kembali normal, maka tetesannya tidak perlu grojol lagi ya. Jadi bisa diatur 28 tetes per menit, ditambahkan sampai nanti betul-betul stabil kondisi. Kalau sudah stabil, infusnya bisa dilepas, tinggal diobservasi berikutnya. Nah setelah selesai semua, ini semua dibereskan sama